Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Different Media dimanapun berada, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bisa menjalani aktivitas harian Anda dalam keadaan bahagia dan selalu semangat. Malam ini kita akan ngobrol santai dengan pembicara kita yaitu Dian Rachel mohon maaf Ibu Rachel Dian Purnama Putri MPD ya. Beliau ini menjadi wisudawan terbaik tercepat periode Juni 2022 di UI Sunan Kalijaga. Benar ya Ibu? Iya, Mbak, betul. Terus sekarang sedang menempuh S3 di UNY, Pendidikan Dasar. Sekaligus menjadi dosen PGSD UAD. Masya Allah, luar biasa sekali. Apa kabar, Budian? Alhamdulillah, baik Mbak Anjar. Sehat selalu. Lama sekali kita tidak mengobrol. Sebenarnya kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Cuman mungkin karena waktunya ini ibu dosen ini padat banget gitu. Jadinya sulit untuk mencari waktu biar bisa lebih sering-sering bareng lagi. Dan Alhamdulillah hari ini eh, Mbak dosen ya, saya sebutnya karena masih muda gitu. Dan bisa meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol dan berbagi dengan kita hari ini. Nah, saya langsung tanya aja ya, Mbak. Gitu. Apa sih alasan dari Mbak Rachel ini awalnya untuk mengambil S2? Boleh Oke, diceritain? oke. Terima kasih Mbak Anjar ya. Tadi pertanyaannya, kenapa sih saya itu memilih lanjut S2 gitu. Jadi kalau menurut saya, kita itu fokusnya mau di mana gitu ya. Kan kita terjun di dunia pendidikan, khususnya PGSD atau PGMI seperti itu. Nah, kalau kita itu memang passionnya ada di pengen nanti ke depannya ingin menjadi guru atau ingin menjadi peneliti itu kalau saran saya lanjutnya ke S2 dan S3. Namun kalau kita passionnya memang ingin menjadi guru SD atau menjadi kalau misalnya di pendidikan lain ingin menjadi guru itu silahkan ambil PPG. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Nah, kalau saya waktu itu memang ada banyak tawaran mau PPG atau mau S2 seperti itu. Dan karena saya passionnya untuk kedepannya ingin menjadi dosen, saya ambil langkahnya adalah ke S2. Jadi tidak mengambil PPG seperti itu. Udah cita-citanya jadi dosen gitu ya, Mbak. Jadi, Ya, mungkin passionnya di situ ya. ya, wow. Ya, dan motivasinya apa nih, Mbak? Ya, ini lumayan banyak tugasnya dan motivasinya biar bisa semangat terus ngerjain tugas itu apa sih? Oke, motivasi ya. Kalau saya sih pertama memang dari dalam diri kita ya. Motivasi itu ada dari kita, ada juga dari pihak lain. Nah, selain dari kita juga dari orang tua. Apalagi buat teman-teman yang memang dana untuk kuliah itu masih dari orang tua, terus mungkin dari saudara atau yang lainnya itu silakan jangan sampailah kita itu kuliah hanya main-main gitu. Maksudnya jangan sampai kita tuh tidak sesuai dengan target seperti itu. Dan selain itu juga kita itu pasti kan punya mimpi ya. Saya misalnya saya ingin jadi dosen, ya bagaimanapun caranya saya harus lulus S2 gitu. Dan intinya adalah juga timing ya, maksudnya waktu kita sendiri yang bisa memanajemen. Maksudnya kita itu S2 itu sambil bekerja atau tidak, terus kita itu mau kemana ininya. Dan juga lebih ke ini ya, menikmati saja kalau saya. Karena saya itu di S2 adalah, apa ya, lebih banyak tugasnya itu kan kita lebih ke menulis ya, intinya tuh lebih ke penelitian seperti itu. Dan itu saya suka, maksudnya menikmati gitu loh. Jadi saya lebih ada motivasi untuk bagaimana caranya saya harus selesai S2 untuk mencapai target saya menjadi dosen seperti itu, Mbak. Emang udah tekadnya bulat gitu ya. Kalau udah mau jadi dosen ya harus apapun yang terjadi harus dilewati gitu dan
support Iya, orang betul. tua sebagai support system itu emang berpengaruh banget ya. Iya, betul sekali, Mbak. Jadi kita itu intinya adalah eh, passion kita mau di mana, mau kemana, terus tujuan kita mau kemana. Kalau mau jadi dosen langsung S2, S3. Tapi kalau kita mau jadi guru, lebih baik saya sarankan ambilnya PPG, seperti itu. Ya. Oh ya Mbak dosen tadi membahas sedikit tentang S2 ini tugasnya banyak banget ke penulisan gitu jurnal. Mau tahu juga dong tipsnya biar bisa menulis dengan lancar karena oke, terutama menulis jurnal ya. eh, Banyak gitu dari teman-teman saya dan saya sendiri gitu belum publish jurnal bertingkat tinggi atau yang bereputasi. Nah itu tipsnya apa sih supaya bisa mudah menulis jurnal dan masuk ke jurnal yang bereputasi gitu. Oke, pertanyaan yang sering diajukan ya ini untuk apa teman-teman S2, apalagi teman-teman UIN itu biasanya tugasnya dari semester 1 sampai kita lulus itu adalah submit artikel, publish artikel seperti itu. Bahkan di apa namanya minimal Sinta 3 dan sebagainya seperti itu. Kalau saya memang sudah mulainya dari S1, Mbak. Jadi ketika S1 tuh saya mencoba intinya apa sih menulis itu seperti itu dan saya sering banyak dosen-dosen itu bilang ayo nulis nulis gitu. Saya mencoba dari hal yang termudah dulu. Contohnya adalah proofreading. Proofreading itu kan kita mengirim naskahnya seperti pemakalah itu ya. Itu saya mulai dari proofreading dulu. Awalnya memang berat, Mbak. Menulis itu kalau tidak ini mager intinya ya. Itu pertama saya mulai dari yang biasa dulu proceeding, yang murah-murah dulu aja. Maksudnya yang misal 150, 200 seperti itu. Nah, setelah itu ketika S2 itu kan langsung dihadapkan dengan tugas-tugas menulis artikel. Mungkin beberapa teman ada yang masih bertanda tanya dan sebagainya. Saya pun waktu itu juga masih meraba-raba untuk yang jurnal karena kan selama ini nulisnya dari S1 itu adalah proceeding terus gitu. Tapi di situ saya mencoba karena sudah ada apa ya keinginan untuk menulis itu dari awalnya berat menjadi terbiasa. Intinya adalah kebiasaan dan kita menikmati dengan apa yang kita tulis. Seperti contohnya aja kita menulis skripsi, kalau kita enjoy pasti akan lebih menikmati seperti itu. Intinya adalah eh, kita itu ambil tulisan yang menurut kita itu enjoy dengan tulisan tersebut. Nah, misalnya dengan mata kuliah ada tugas tertentu, ya ambillah dengan metopen ataupun metode yang kita kuasai. Jadi jangan misalnya kita menguasai metodenya kuali, jangan kita sekali-sekali ngambil kuanti kalau kita memang belum menguasai. Tapi kalau memang kita enjoynya sudah di kuali ya nggak apa-apa, kita apa namanya lanjutkan ke kuali terus gitu penelitiannya. Mungkin sesekali bisa kita eh, belajar dari metode yang lain. Tapi kalau bisa untuk tipsnya itu adalah itu tadi ya apa namanya menulislah dari hal yang termudah terlebih dahulu dan mungkin dari proceeding terus sin apa jurnal yang biasa kemudian nanti naik-naik dan sebagainya dan intinya adalah kita itu nggak usah takut nggak usah minder walaupun kita baru awal nulis ya nggak apa-apa kita submit aja ditolak nanti pindah lagi jurnal lain pasti apa namanya S2 itu saya yakin semua teman-teman itu apa namanya punya effort lah menulis itu pasti. Dan jangan lupa kita itu membiasakan untuk membaca ya Mbak. Membaca itu penting. Apalagi setelah subuh itu bacalah 1 lembar, 2 lembar jurnal atau membaca buku dan sebagainya itu sangat penting sekali. Karena dengan kita membaca itu pengetahuan kita itu akan lebih ini ya luas seperti itu. Nah, itu aja sih maksudnya. Pertama kita tadi ya mulai dari hal yang termudah dulu, dari proceeding seperti itu yang murah-murah. Kemudian nanti jurnalnya yang biasa dulu nggak apa-apa, nanti baru naik-naik dan sebagainya. Gak usah takut kita submit itu intinya ditolak nggak ditolak. Yang penting kita sudah mencoba daripada kita tidak mencoba, tidak tahu dong nanti mau diterima atau tidak itu. Dan terbiasa ya, maksudnya kita itu menulis kalau kita tidak terbiasa pasti berat. Tuh, dan juga referensi itu sangat penting. Makanya itu saya sarankan kenapa eh, biasakan untuk membaca entah itu selembar 2 lembar seperti itu. Jadi emang apa menemukan passion dulu sukanya meneliti apa kemudian apa yang kita kuasai
setelah itu memulai dari hal-hal yang mudah gitu ya Mbak. Iya, Kemudian betul sekali. Jadi kita itu fokusnya kemana? Misalnya kita hal apa yang kita kuasai, yang kita enjoy dengan penulisan tersebut. Itu nanti yang memudahkan kita untuk melanjutkan ke depannya gitu. ya, dan membaca itu ya Mbak. Nah, kadang tuh Iya, kan betul sekali. ya minat bacanya tuh nggak terlalu tinggi. Nah, gimana biar kita menumbuhkan minat baca kita? Karena membaca itu kan ya yang saya tahu menjadi fondasi gimana kita mau nulis kalau kita mau baca gitu. Nah, gimana sih supaya kita bisa bersemangat untuk terus membaca itu gimana, Mbak? Oke, biasanya kalau membaca buku tuh lama-kelamaan ketiduran. Beda kalau kita baca main HP. Iya, gak? Ya, biasanya baru selembar gitu aja udah menguap. Kayak gitu kalau kita baca buku gitu ya. Kalau saya sih baca buku juga agak masih belum terlalu ini ya, apa rutin banget gitu. Tapi saya biasanya suka bacanya itu lewat ini eh, handphone atau laptop karena kan biasanya sambil tiduran kayak gitu. Maksudnya ya walaupun cuma selembar, dua lembar, saya cari apa jurnal, tak saya download, kemudian saya baca seperti itu. Nanti kalau misalnya baru buka laptop, tadi saya baca apa ya? Itu saya ketik. Nah, itu nanti lama-kelamaan akan membuat kita terbiasa. Oh, tadi saya membaca ini, saya tuangkan dengan tulisan seperti ini. Oh, saya tadi dapat referensi membaca ini. Saya tuliskan seperti apa yang saya baca tadi. Nah, itu juga saya berbagi pengalaman ya ketika saya sebelum menjadi dosen itu pernah menjadi guru SD. Nah, itu saya terapkan kepada siswa saya. Jadi siswa saya itu biasanya bukunya itu penuh. Satu tema itu pasti bukunya penuh. Kenapa? Karena saya itu biasanya membiasakan untuk membaca terlebih dahulu, kemudian saya meminta untuk menuliskan ulang tentang apa yang sudah dibaca seperti itu. Nah, itu kan siswa membuat udah mendapatkan dua kali literasi ya, membaca dan juga menulis, bahkan juga memahami. Nah, itu kan literasinya banyak sekali yang didapatkan oleh siswa. Dengan seperti itu ternyata siswa itu daya ingatnya itu lebih baik. Maksudnya berbeda hanya dengan membaca saja. Nah, membaca saja biasanya cuma langsung ke apa hilang seperti itu. Nah, tapi kalau dengan menulis dia membaca juga, menulis, bahkan dia juga memahami seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tipsnya kenapa kita itu membaca dan nanti apa yang kita baca kita tuangkan di dalam tulisan. Nah, kalau teman-teman membaca buku itu biasanya ngantuk, mudah menguap, itu carilah suasana yang benar-benar teman-teman itu enjoy, menikmati gitu. Maksudnya entah itu di tempat sunyi atau nanti di tempat yang pemandangannya indah atau di dalam kamar misalnya kalau memang suka kesunyian atau di mana. Nah, itu adalah salah satu tips. Kalau saya biasanya memang tidak terlalu suka dengan keramaian kalau sedang membaca gitu karena ketika saya fokus ya saya nanti biar bisa lebih cepat pahamnya gitu. Jadi itu tergantung dari teman-teman, suasananya, tempatnya yang seperti apa, entah nanti sambil lihat pemandangan, atau nanti sambil di kamar diem, atau sambil nonton TV atau apa, nah itu teman-teman sendiri yang tahu gitu. Tapi nanti misalnya ketika membaca buku itu mudah ngantuk, bisa teman-teman itu memakai gadget misalnya dari laptop atau dari membaca dari HP, dari apa tablet dan sebagainya gitu. Tapi memang harus dipaksa ya Mbak membaca itu ya. Oh ya berarti emang awalnya harus dipaksa dulu gitu ya. Iya, karena kalau kita mau nulis, mau nggak mau baca dulu. Kita mau dapat referensi itu dari mana? Kita mau dapat data-data itu dari mana? Nah, itu kan pasti dari membaca dulu. Nah, nanti kalau udah kebiasaan, pasti akan lebih, kita itu akan lebih, apa ya, seperti ketagihan. Nah, itu. Kalau yang saya rasakan, awalnya juga berat, Mbak. Tapi lama-kelamaan, kita akan merasa ketagihan. Terus, apalagi kalau kita baca, terus kita tulis, terus nanti kita ini ya submit ke jurnal publish. Wah, rasanya seneng nih udah publish nih kayak gitu. Nah, nanti itu akan menjadi sebuah tantangan, ketagihan. Saya yakin buat teman-teman yang cita-citanya jadi dosen pasti akan ini apa namanya tertarik dengan penulisan-penulisan seperti itu dan jangan sampai bosan karena dosen itu sampai pensiun ya intinya cuma nulis-nulis Mbak. Itu. Kalau Mbak dosen sendiri ini punya waktu tersendiri nggak sih untuk membaca dalam satu hari itu?
Oke, kalau saya dulu di awal itu biasanya suka membaca setelah tidur. Jadi bangun tidur ketika subuh itu loh Mbak, pagi-pagi itu rasanya kayak masih fresh gitu. Tapi kalau udah siang tuh kan udah banyak pekerjaan dan sebagainya belum fresh ya. Dan saya menyarankan buat teman-teman pemula itu bacalah setelah bangun ini ya bangun tidur atau setelah sholat subuh kita baca Al-Quran dan bacalah selembar dua lembar entah itu baca berita baca maksudnya tidak harus baca artikel ya kita boleh baca apa artikel-artikel non ilmiah gitu maksudnya yang populer seperti di majalah atau itu nanti berita yang ada di Twitter dan sebagainya itu nggak apa-apa jadi kita itu wawasannya ini apa namanya tidak hanya seputar apa yang kita dapatkan di hari itu, tetapi kita wawasannya juga menyeluruh di secara global seperti itu. Kita tahu berita, walaupun kita nggak nonton TV, kita tahu berita. Nah, dengan cara membaca seperti itu. Jadi membaca itu kalau saya tidak membatasi hanya membaca jurnal ilmiah saja, tapi bisa membaca berita-berita seperti koran itu juga bagus Mbak. Kita membaca koran, entah itu membaca majalah, entah itu artikel-artikel kesehatan dan sebagainya itu juga bermanfaat gitu. Ya, terima kasih, Kak Raffi. Iya. Gitu ya. Yang penting jangan membaca status aja gitu pokoknya. Kalau membaca status biasanya nggak bosen ya. Teka- Apa nih yang dipantau hari ini gitu. Ya, Masya Allah, Iya. hati banget. Oh ya, tadi kan juga disampaikan kalau kita submit jurnal itu kan berpotensi ditolak itu pasti ada. Nah, gimana sih caranya buat kita yang pemula ini ketika ditolak mau untuk memperbaiki, mencoba lagi, dan mencoba lagi itu gimana? Kadang tuh kita udah ditolak, udahlah males, udah males revisi lagi, udah males ganti template lagi. Nah itu gimana memotivasi kita supaya mau untuk terus mencoba gitu. Oke, ya biasanya kita tidak ini ya sering ya ditolak itu. Yang penting tidak ditolak oleh dia. Oke, iya. Jadi misalnya kita itu punya target di apa namanya jurnal internasional nih Scopus. Kita di Scopusnya Q3. Nah, di Q3 itu ternyata kita tidak diterima. Biasanya tips kalau saya itu tipsnya diturunkan, Mbak. Maksudnya grade-nya itu diturunkan. Kalau Q3 itu tidak bisa berarti turun ke Q4 seperti itu. Nanti Q4 memang jurnalnya tidak menerima lagi tentang jurnal kita. Nanti kita turunkan lagi ke Sinta, ke jurnal internasional nggak apa-apa. Sinta 1, Sinta 2 seperti itu. Biasanya kalau apa namanya, apalagi kita lulusan S2 itu tulisannya pasti sudah lumayan berbobot lah itu biasanya mentok Sinta 3, Sinta 4 itu pasti banyak diterimanya seperti itu. Dan kita juga harus tahu maksudnya kita menulis itu kan ada skopnya ya, dilihat juga ya. Jangan lupa kita itu biasanya hanya hal-hal sepele seperti template-nya tidak sesuai, kadang tulisannya tidak sesuai gaya selingkungnya. Kemudian skopnya itu dilihat, walaupun biasanya tentang pendidikan nih. Nah, pendidikannya itu ada apa saja di dalamnya, itu juga penting, Mbak. Jadi, kita itu harus melihat skop apa saja yang ada di jurnal tersebut. Jadi, intinya jurnal yang kita submit itu kalau ditolak bagaimana caranya harus sampai submit harus sampai publish entah ini ditolak sama apa jurnal satunya ganti ke jurnal pokoknya sampai kita itu harus mendapatkan kata publish jangan puas dan berhenti kalau kita belum mendapatkan kata publish itu sih kalau saya seperti kemarin ketika S2 itu di UIN itu hampir semua mata kuliah itu tugasnya artikel ya artikel publish seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman mungkin hanya untuk sebatas, mungkin ada beberapa yang hanya sebatas, apa namanya, yang penting submit lah, nanti publish atau enggak, terserah, yang penting nilai keluar, seperti itu. Tapi kalau saya merasa, loh, kita udah menulis, capek-capek, nulis itu capek ya, maksudnya membutuhkan pikiran, tenaga, waktu, dan sebagainya. Masa tulisan kita dianggurin nggak sampai publish, nah itu kan bahasa Jawanya eman-eman lah ya, gitu. Jadi kita sudah berkorban tenaga, berkorban waktu, mungkin sampai lembur-lembur buat artikel dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Itu harus publish entah di Sinta berapa atau di misalnya bisa di Scopus itu lebih baik. Nah, itu harus sampai publish. Itu intinya kalau saya eman-eman. Pokoknya bagaimana caranya harus publish gitu.
jangan jangan puas dan jangan pernah berhenti kalau hanya sampai di situ ditolak gitu. Orang mendapatkan dia aja kita berjuang, masa aja publish artikel tidak berjuang dong. Suka banget itu. Jadi dari semester satu itu kan sebetulnya memang semuanya jurnal. Nah, Iya, tolak gitu. Dan setelah ditolak ya udah gitu. Jadi emang harus tekadnya harus kuat, harus publish gitu, harus publish. Kalau belum iya publish, berhenti. betul. Iya. Eman-eman Mbak kita sudah lembur ya biasanya bikin jurnal itu dadakan dan ngumpulin referensi, waktunya sudah terbuang, dah pikirannya kita terkuras. Kalau nggak sampai publish kan eman-eman, cuman dianggurin aja, ya kan? Nah nanti kalau publish kan nggak ada rasa, wah aku kemarin udah berkorban ini itu akhirnya publish juga gitu. Maksudnya ada rasa kepuasan lah gitu. Itu karya kita gitu. Teman-teman yang mungkin kemarin jurnalnya ditolak boleh tuh cari jurnal lain, masukin aja pokoknya sampai publish. Jangan Iya. sampai artikelnya nganggur, tulisannya nganggur. Itu motivasi buat diri saya juga. Makasih. Oke. Nah, untuk mahasiswa yang sekarang sedang apa ya menyusun tugas akhir, ada tips-tips nggak nih Kak? Untuk mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. Oke, tesis ya. Mahasiswa semester 3 nih yang sedang galau semester 3, semester 4 seperti itu. Oke. Nah, buat teman-teman yang sudah mengajukan judul dan judulnya di ACC, bahkan udah dapat dosen pembimbing, mulailah untuk setar. Pokoknya jangan pernah lelah untuk kalian itu menulis. Entah itu kalian tuh menulisnya hanya dapat 1 lembar, setengah lembar mungkin gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya ya kemarin itu kan saya tesisnya R&D. Nah di situ ketika saya sudah di ACC judul saya, kemudian mendapatkan dosen pembimbing, langkah pertama yang saya lakukan adalah memang menghubungi dosen gitu ya. Maksudnya kita menentukanlah kapan kita bisa berdiskusi, menentukan persepsi. Persepsi itu penting, Mbak. Jadi persepsi kita dengan dosen itu sama atau tidak, sejalan atau tidak itu penting. Kenapa? Karena kan kita itu tidak bisa ya berjalan sendirian seperti itu. Kita juga harus menyamakan apa yang dimau dosen kan. Kita itu hanya mengikuti dosen pembimbing maunya seperti apa, seperti itu. Nah, itu penting. Kita jelaskan sama dosen pembimbing kita. Saya mau buatnya media ini, Bu. Saya mau bikinnya nanti penelitiannya seperti ini, alurnya seperti ini. Apakah eh, nanti tanggapannya dosen bagaimana, apakah juga disetujui atau mungkin ada masukan dan sebagainya. Nah, itu penting. Yang pertama adalah menyamakan persepsi dulu ya. Itu. Nah, itu nanti akan memudahkan kita ke depannya. Dan yang kedua, itu teman-teman pasti ketika sudah mengajukan judul, sudah di ACC dan mendapat pembimbing itu sudah sesuai dengan eh, kemauan kita, minat kita, enjoy-nya kita menulis di bidang apa, kemudian menggunakan metode apa, seperti itu. Nah, kalau saya kemarin kan karena yang di ACC adalah R&D, itu memang saya niatkan, oke, saya menulis R&D dan saya nikmati. R&D itu prosesnya panjang ya, mungkin teman-teman juga tahu. Nah, itu pertama saya adalah membuat media terlebih dahulu. Kalau R&D itu kuncinya adalah media jadi terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru menulis apa yang akan di apa finishing intinya seperti itu. Menulis dari bab 1 sampai bab 3. Kemudian setelah itu kita apa namanya didiskusikan lagi dengan dosen pembimbing. Nah, itu juga jangan lupa timeline apa namanya waktunya, Mbak. Waktu ini sangat penting yang menentukan kapan kita mau lulus, kapan kita mau wisuda, kapan terakhir yudisium, kapan terakhir pendaftaran sidang dan sebagainya. Nah, itu teman-teman yang bisa menentukan dalam dirinya. Misal, kayak kemarin saya pokoknya pengen wisudanya Juni dan semester 4 pokoknya sebelum puasa harus selesai seperti itu. Nah, itu kan target dari saya. Pokoknya bagaimana caranya saya harus bisa selesai. Nah, kemarin saya tipsnya adalah harus mengerjakan media dulu karena R&D. Setelah media selesai, saya validasi dan sebagainya sudah selesai. Saya juga sambil menulis. Jadi yang satu bimbingan tulisan, yang satu bimbingan media. Nah, itu juga di apa? Waktunya juga harus di apa namanya? Diperhatikan. Apalagi semester 3 ya. Semester 3 itu kita masih ada teori, kemudian kita sambil PPL yang
menyediakan waktu ya biasanya ya. Nah, itu juga memang harus benar-benar kita atur waktunya. Oke, ada waktunya kita PPL, ada waktunya kita membuat materi untuk PPL, ada waktunya kita mengerjakan tesis, ada waktunya kita mengerjakan teori yang belum selesai tadi, apa namanya, teori pilihan ya kalau di semester 3 itu. Nah, itu. Jadi yang pertama tadi ya, samakan persepsi dulu dengan dosen. Sama atau belum apa yang akan kita lakukan. Kalau kita kan percuma ya, kita sudah melakukan sejauh mana tiba-tiba dosen, loh kok seperti ini Mbak, kan harusnya seperti ini. Nah itulah yang kadang apa namanya menghambat mahasiswa itu kurang apa namanya lama ketika mengerjakan tesis. Yang pertama itu memang itu ya Mbak, persepsi dan kapan kita itu mau lulus seperti itu. Itu kita sendiri Mbak, jangan intinya jangan mager lah. Nah, terima kasih wejangannya dari Mbak dosen. Mungkin pertanyaan terakhir ini, bagaimana sih cara Oke. dengan waktunya itu? Karena ya memang itu di semester akhir itu kita masih merasakan teori, apalagi saya sendiri mengalami yang namanya self study learning gitu, dan ditambah tesis gitu. Dan manajemen waktunya itu bagaimana kalau dari Mbak Rachel dulu? Oke, kalau pengalaman saya kan kebetulan semester 3 saya sudah tidak, maksudnya tidak nyambi yang lain, hanya fokus kuliah. Maksudnya sudah tidak kerja lagi gitu kan. Nah, kemarin saya bagi waktunya. Dalam 1 minggu itu kan ada 3 mata kuliah, semprot, kemudian teori, satunya adalah studi atau magang itu ya. Nah, itu silahkan teman-teman atur sebaik mungkin. Kalau waktunya PPL, fokus pada PPL, menyiapkan materi dan sebagainya. Ketika teori, silahkan fokus mengerjakan teori tersebut. Tapi ketika semprot, kita sudah maju, semprot itu apa namanya, semprot itu gunakan untuk mengerjakan tesis, mengerjakan apa tugas akhir kita seperti itu. Jadi kita memang apa namanya waktunya harus pintar-pintar membagi ya, harus pandai-pandai membagi. Entah nanti ketika kalau saya dulu pernah pagi sampai sampai siang itu saya mencari apa namanya mengerjakan validasi seperti itu. Maksudnya mencari dosen validasi di mana dan sebagainya. Nanti targetnya sore saya harus sudah selesai di rumah mengajar. Jadi kalau saya dulu kan masih daring ya, jadi pokoknya kita itu sendiri yang tahu, maksudnya kapan saya waktunya harus mengerjakan tesis, kapan waktunya saya harus istirahat juga, kapan waktunya kita harus apa namanya mengerjakan tugas teori tadi dan sebagainya. Itu. Jadi tetap kembali pada diri kita. Tapi menurut saya adalah ketika waktunya PPL ya PPL fokus, ketika waktunya tesis ya tesis fokus, ketika waktunya kita apa namanya mengerjakan tugas teori ya fokus seperti itu. Kasih, Mbak Rachel. Masya Allah sekali. Pokoknya fokus dan emang harus benar-benar bisa membagi waktu gitu ya. Iya, Apalagi betul betul. Mbak Rachel dulu masih sambil ngajar ya, masih sambil les gitu ya. Iya. Terima kasih Mbak Rachel atas masukannya, sangat apa ya memotivasi kita untuk yang masih mengejar tugas akhir ini untuk terus bersemangat. Masya Allah semoga sehat-sehat selalu. Eh, Amin. Oke, dan semangat selalu ya teman-teman. mudahkan seluruh urusannya. Mungkin nanti kita Amin. bisa sambung lagi obrolan yang lebih luas dan lebih dalam di lain waktu. Untuk sesi hari ini mungkin sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Semoga memotivasi teman-teman semua dan selalu semangat untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.